Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang suka nobar bareng pacar, jangan dong, dosa. Mending bareng istri aja nih, atau teman sendiri. Atau pengen punya bioskop di rumah sendiri, atau pengen presentasi produk dan sebagainya, maka kalian butuh istirahat. Capek dong. Maksudnya kalian butuh perangkat satu ini. Tapi sebelum membahas lebih jauh, seperti biasa bantu support channel saya ini biar makin melesat kilat ke luar angkasa. Nggak pakai jet pribadi pastinya, tapi dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. X-Godi, ayo siapa yang udah pernah coba merek satu ini? Atau malah baru denger? Yang udah pernah coba silahkan kalian share plus minusnya di kolom komentar. Nah, video sebelumnya saya pernah bahas jet pengen nebeng sama teman tapi nggak dibolehin. Maksudnya X-Godi dengan tipe HY300 dan cukup puas sih buat penggunaan sehari-hari. Kali ini kita bakal bahas X-Godi Gimbal 5 dengan harga yang sedikit lebih mahal dibandingkan HY300, yaitu di kisaran 1,2 juta rupiah. Garansi yang diberikan adalah 1 tahun. Nah, produk ini sendiri udah menggunakan Android versi 11, pakai Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5, dan auto keystone. Untuk resolusi natifnya sih 1080p, walaupun bisa juga diset ke resolusi hingga 4K atau playback video 4K. Dus dari X-Godi Gimbal 5 ini berwarna hitam ya, dengan informasi yang simple pakai banget, yang mana cuma ada tipe sama bentuk produknya. Di bagian samping dusnya ini ada beberapa fitur dari proyektor satu ini. Nah, untuk detail lengkap dari produk ini bisa dilihat di video atau di deskripsi. Lanjut kita unboxing produknya. Proyektornya ini dilindungi 2 busa nih di bagian atas maupun di bagian bawah biar aman. Dan ada satu dus putih yang isinya, bentar, kita keluarin terlebih dahulu. Oh, ini peralatan pendukungnya nih. Pertama dapat buku panduan instalasi dan ini cukup lengkap sih ya. Apalagi kalau dibandingkan HY300 yang ala kadarnya. Dapat satu kabel HDMI dengan ukuran panjangnya kurang lebih 1 meter kali ya. Karena nggak ada info tentang panjang kabel HDMI ini. Dapat satu kabel power buat proyektor dengan panjang 1,2 meter. Dan kalau lihat modelnya sih mirip kabel power printer ya. Kemudian dapat remote control. Ini sama persis bentukannya dengan remote HY300. Dan kalian wajib beli 2 baterai kecil nih kalau mau pakai, karena nggak dikasih bonus sama sekali, modal sendiri. Sekarang kita keluarin proyektornya. Ukurannya lebih besar ya dibandingkan HY300 dengan warna hitam dop. Cakep nih. Bodinya ini hard plastik, tapi bagian penyangganya ini besi ya. Di bagian bawahnya ini ada full karet nih, biar nggak geser kalau ditaruh di tempat yang licin. Di bodi sampingnya ada informasi model, FFC ID, input AC, dan jenis lampunya. Dan produk ini besutan Shenzhen Xinsheng Teknologi. Sorry, saya nggak biasa ngomongin Mandarin nih. Untuk merubah posisi proyektor sendiri cukup kalian ubah dengan cara digerakin ke kiri atau ke kanan ya. Bisa dilihat aja di video nih. Tapi ini lumayan keras sih ya buat pindah posisinya. Di bagian belakang proyektor ini ada ventilasi buat buang panas yang dihasilkan proyektor nih. Kemudian ada colokan buat power, HDMI, audio, USB, dan tombol power on off proyektor. Dan untuk pengaturan fokus proyektor ada di bagian atas ini ya. Tinggal diputer-puter. Oke, langsung aja kita coba proyektor satu ini. Kali pertama dinyalakan nongol smart proyektor sama brand X-Godi. Dan di sini aplikasinya minta di-upgrade ya. Cuma nggak saya lakuin nih. Takut jepret alias mati lampu nih, jadi saya skip aja dah. Tampilan menunya simple dan lagi-lagi samaan dengan versi HY300. Di sini ada aplikasi Netflix, tapi nggak tahu kenapa ini pas diklik malah error nih. Kemudian ada YouTube. Nah, kalau yang ini lancar tanpa kendala. Kemudian ada Google Play buat nambah aplikasi di proyektor satu ini. Terus ada pengaturan HDMI buat koneksi ke PC ataupun laptop.
File Manager. Nah, ini buat akses perangkat USB di proyektor ini. Di sini kebaca internal memorinya hanya 8 GB, yang free-nya hanya 4 GB. Di menu setting kalian bisa atur-atur WiFi, Bluetooth, bahasa, posisi layar. Pengaturan audio, penanggalan, dan informasi mengenai sistem Android yang dipakai. Dan jelas versi Androidnya versi 11. Internal memori hanya 8 GB dan RAM-nya hanya 1 GB. Di menu ini juga kalian bisa upgrade sistemnya secara offline maupun online. Terakhir, menu aplikasi, yang mana di sini cukup banyak juga aplikasi yang udah terpasang nih. Dari AirPlay buat iPad ya, kalkulator, Chrome, aplikasi Disney Plus, tapi pas diklik ini nggak kompatibel ya, kemungkinan wajib update sistem. Share buat berbagi, File Manager, Miracast. Nah, ini dia nih, buat mirroring HP ke proyektor. Musik, Netflix, Play Store, Prime Video, dan juga YouTube. Untuk Prime Video samaan, nggak jalan atau nggak running. Dan cuma ini doang aplikasi bawaan proyektor S-Godi Gimbal 5. Sekedar informasi, posisi proyektor ini disarankan paling dekat 1 meter ya, paling jauh 4 meter. Proyektor ini sendiri punya kecerahan 690 ANSI dan 10.000 lumens. Untuk ukuran layar maksimalnya adalah 150 inch kalau lihat di web S-Godi. Saya udah coba nonton video dengan jarak kurang lebih 3 meter, dan saya sesuaikan ukuran layarnya dengan dinding yang lebarnya kurang lebih 3 meter kali ya. Hasilnya masih cukup oke, bisa dilihat di video ya. Kalau nonton malam terus dimatiin berasa punya bioskop sendiri nih, keren. Kemudian saya coba mirroring handphone dengan proyektor satu ini. Di sini saya buka aplikasi Miracast. Untuk HP sendiri saya pakai HP Xiaomi, makanan dong. Maksudnya Xiaomi Redmi Note 8 nih. Cukup kalian aktifkan wireless display di handphonenya, maka akan nongol nama proyektornya. Tinggal dipencet dan langsung connect ke proyektornya. Simple banget pokoknya. Bisa dilihat pindah-pindah menu di handphone, nggak ada delay sama sekali di proyektor ini. Kemudian buat menyambungkan PC ke proyektor ini tinggal tancepin aja HDMI dari proyektor ke CPU. Tinggal kalian masuk menu HDMI dan tara, langsung kebaca PC-nya di proyektornya. Lagi-lagi simple pakai banget. Kemudian saya coba mainkan game PES 2024 di resolusi natif di proyektornya, yaitu 1080p. Hasilnya berasa punya monitor ukuran super gede nih. Oh ya, ruangan saya nggak terlalu gelap biarpun kondisinya tertutup, jadi kurang maksimal tampilan proyektornya ketika ada cahaya lain yang masuk nih. Untuk suara dari proyektor ini juga cukup baik sih. Nggak kenceng-kenceng banget tapi nggak hancur banget. Ya cukup lah, tapi rasanya mendingan ini ya dibandingkan HY300. Terus biar kata dipakai lama buat nonton YouTube, proyektor ini cukup bisa membuang panas yang dihasilkan. Ini kalau saya rasain di bodi proyektor tersebut. Sama suara fan atau kipas buat buang panas dari proyektor ini juga tergolong standar alias nggak kenceng banget ya. Ya bisa kalian dengarkan sendiri, dan ini saya gede nih volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih rasanya nggak bikin VGA terbaik murah yang bisa dibeli. Dan kali ini kita bakal bahas VGA terbaik. Kemudian buat pengaturan keystone secara manual pun gampang pakai banget ya. Tinggal kalian arahin yang mau diubah, pencet OK dan geser. Terakhir, sedotan daya listrik dari proyektor ini sesuai klaimnya, yang mana di kisaran 50 hingga 60 watt. Dengan harga di kisaran 1,2 juta rupiah, pengoperasian yang nggak pakai jelimet, dimensi yang kompak, jelasnya proyektor ini masih oke untuk dibeli. Ya walaupun ada beberapa aplikasi yang mengalami kendala error ketika dipakai, tapi ini kemungkinan butuh update sistem kali ya. Masalahnya cukup bersiko ketika saya update sistem, lampunya jepret. Maklum, saya tinggal di kampung nih, PLN-nya suka-suka. Kadang listrik padam tiba-tiba, makanya saya nggak berani coba.
Nanti deh kalau ada keberanian buat coba update sistem, saya infokan kembali. Kalau dibandingkan Hi300, build quality-nya bisa dibilang bagusan ini ya. Begitupun juga spesifikasi di atas kertas masih mendingan ini. Jadi wajar kalau harga yang ditawarkan lebih mahal Gimbal 5 dibandingkan Hi300. Ya walaupun saya nggak bisa komparasi langsung nih, karena udah nggak punya lagi X-Go di Hi300-nya. Kemana bos? Sold out sih. Apa? Moto aja sih. Pokoknya udah nggak ada lagi. Titik, nggak pakai koma. Buat kalian udah coba tipe ini, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan proyektor X-Go di Gimbal 5. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.